Ketegangan antara India dan Pakistan semakin meningkat dengan serangan rudal dan unjuk kekuatan militer dari kedua negara. Militer Pakistan menyatakan serangan India setidaknya menewaskan 26 warga sipil, termasuk perempuan dan anak-anak, serta puluhan lainnya terluka. Pada jam-jam sunyi sebelum fajar, Rabu 7 Mei lalu, kota Muridke di Provinsi Punjab, Pakistan menjadi sasaran serangan rudal India. India menyatakan serangan itu merupakan balasan atas pembantaian mematikan terhadap wisatawan India di Kashmir bulan lalu. Menurut India, pembantaian dilakukan oleh Lashkar-e-Taiba dan Jaish Muhammad yang berbasis di Pakistan. India mengklaim serangan difokuskan pada lokasi-lokasi yang terhubung dengan dua kelompok itu. Secara keseluruhan, India menyatakan telah menyerang 24 target, termasuk lokasi-lokasi yang diduga digunakan untuk merencanakan serangan, salah satunya pembantaian 26 turis India pada bulan April lalu. We've now seen overnight the striking of, I believe, 24 different targets in Pakistan and Pakistan-administered Kashmir that the Indian government says are affiliated with a series of what it considers terrorist groups. So the Lashkar-e-Taiba, the Jaish-e-Mohammed, the Hezbollah Mujahideen. And these are groups that, in the UK are prescribed. The UN has them on watch lists, and they've been responsible for a number of very high-profile attacks, most notably the 2008 attacks in Mumbai. Di Muridke, puing-puing rudal berserakan di berbagai sudut area saat para petugas mencoba mengumpulkan sisa-sisa dari serangan. Salah satu rudal India juga merusak sebuah masjid di dekat bekas kompleks Lashkar-e-Taiba dan menewaskan 13 orang. Serangan lainnya menghantam sebuah madrasah di Bahawalpur yang dulunya terkait dengan kelompok Jaish-e-Mohammed. Militer Pakistan menyatakan setidaknya 26 warga sipil tewas dalam serangan-serangan itu, termasuk perempuan dan anak-anak, dengan puluhan lainnya mengalami luka-luka. Tidak hanya kerusakan infrastruktur, dampak kemanusiaan dari serangan itu sangat dirasakan. Prosesi pemakaman telah dimulai untuk beberapa korban tewas, termasuk mereka yang menjadi korban di madrasah yang menjadi target di Muridke. Di India, latihan siaga serangan udara juga semakin ditingkatkan. Pihak berwenang bersiap menghadapi kemungkinan eskalasi lebih lanjut. Pelajar dan warga sipil kini turut ambil bagian dalam latihan tanggap darurat. Ketakutan bukan hanya pada aksi balasan, tetapi juga potensi serangan bisa berkembang menjadi konflik berskala penuh antara dua negara bertetangga yang memiliki senjata nuklir. India menamai operasinya Sindur, merujuk pada bubuk merah yang dikenakan oleh perempuan Hindu yang telah menikah sebagai simbol mengenang para janda dari pembunuhan massal di Kashmir bulan lalu. India terus melatih tim tanggap darurat, mempersiapkan satuan pertahanan sipil, dan memperkuat kesiapsiagaannya di berbagai kota, dari New Delhi hingga Hyderabad. The submarine fleet turning to the Navy is in a dire situation. They've been under their target, a number of boats for decades. And again, the ones that they are acquiring are slow in coming, and they're beset by delays. So you end up in a situation where, although on paper India seems to have more money spent on military modernization, that Pakistan might actually be moving ahead slightly quicker than India actually is. Di Karachi, Pakistan, para demonstran mengecam serangan India. Pakistan telah menutup perbatasannya dengan India dan mengusir para diplomat. Pemerintah Pakistan menuduh India membunuh warga sipil dengan dalih yang tidak berdasar. Serangan India dan korban sipil yang berjatuhan menimbulkan eskalasi terburuk di kawasan itu sejak tahun 2019. Dunia kini menyaksikan dengan penuh kewaspadaan, menunggu langkah selanjutnya yang akan diambil Pakistan.